Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu senantiasa yang pertama kali kita mengucap syukur alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah semata atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah telah memberikan banyak hal kepada kita dan kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Wala ta'unu tuhsyuha. Tidak bisa mungkin kita hitung nikmat dari Allah. Oleh karena itu hanya kata ucap alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang telah membawa dinul Islam untuk hati kita, yang telah memberikan dua perkara, Quran dan Sunnah, agar kita tidak pernah tersesat baik dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah kita senantiasa menginginkan menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba Allah yang taat, yang takwa, yang setakwa-takwanya, yang setaat-taatnya, dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan, tentu menjauhi apa yang dilarang. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita nanti-nantikan, tetapi ternyata sudah setengah dari perjalanan dan kita perlu introspeksi, kita perlu refleksi apa yang telah kita perbuat selama 15 hari ini, selama setengah bulan ini. Hanya pertolongan Allah yang akan tiba. Dalam setengah bulan Ramadan ini tak terasa kita sudah menginjak pada malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul Allah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah ketika di Gua Hira, ketika beliau sedang di dalam gua, tiba-tiba malaikat Jibril berbisik, "Iqra wahai Muhammad. Iqra. Iqra bismi rabbika khalaq." Dan harus baca Muhammad. Bacalah Muhammad. Dalam konteks yang lebih sederhana untuk membaca, tentu kita harus melakukan kegiatan berucap dengan lisan, membaca apa yang kasat mata. Dalam bahasa linguistik, membaca berarti membunyikan sesuatu yang tertulis, membaca. Tetapi dalam koridor Iqra tidak hanya sekedar membaca apa yang ada di tulisan, tapi kita harus membaca apa yang ada di lingkungan kita. Kita harus membaca apa fenomena yang muncul di dunia ini. Dan kita harus membaca apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa memahaminya. Kita bisa membaca dengan mata kita, tapi kita juga bisa membaca dengan hati kita. Dan ini tidak mudah. Tetapi dengan membaca, artinya memahami, mengobservasi, menganalisis,
dalam bahasa yang lebih luas, dalam bahasa yang lebih dalam, itu pelajaran yang sangat amat berharga. Bahwa hidup di dunia ini kita harus senantiasa membaca, kita harus senantiasa melihat, kita harus senantiasa mengobservasi, menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi. Untuk apa? Untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan akhirat. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari Nuzulul Quran ini. Bahwa ketika turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama untuk membaca, untuk mengobservasi, untuk melihat bahwa tatkala itu Rasulullah SAW diangkat untuk menjadi Rasul. Tentu dengan membaca kita bisa menjadi tahu. Dengan menganalisis kita bisa menjadi faham. Dan itulah esensi dari tolabul ilmi. Bahwa kita diminta untuk mencari ilmu. Bahwa kita diminta untuk haus akan ilmu. Agar derajat kita itu bisa terangkat. Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haq lahum darajatun indar rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, bahwa mereka memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan mendapatkan ampunan serta rezeki yang banyak, yang mulia, nikmat yang mulia. Tentu ini yang diidam-idamkan oleh setiap muslim, bahwa dengan memahami Nuzulul Quran, dengan hadirnya Nuzulul Quran, dengan diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, itu memberikan hikmah kepada kita untuk senantiasa kita selalu membaca, budayakan memahami, budayakan menganalisis, tidak ditelan mentah-mentah. Dan dengan membaca, itu artinya kita mendapatkan ilmu. Dan janji Allah, orang yang mendapatkan ilmu itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Bahwa lahum darajatun inda rabbihim. Jamaah rahimakumullah. Nuzulul Quran memberikan ketenangan pada hati kita. Nuzulul Quran memberikan inspirasi kepada kita, dan Nuzulul Quran memberikan hikmah kepada kita untuk senantiasa belajar. Semoga Iqra, membaca, belajar dan belajar bisa memberikan manfaat kepada kita untuk senantiasa menjadi manusia yang berilmu, manusia yang berakal, manusia yang sempurna, sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan yang tersisa ini dengan sesungguh-sungguhnya dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kami dari studio, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah mendapatkan rahmat dari Allah dan kita masuk golongan orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.